Gubernur Jambi Al-Haris pimpin upacara peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. BPBD Kabupaten Sarolangun mencatat 96 titik panas selama periode Januari hingga awal Agustus 2025. Juru masak kurang, sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih andalkan makanan catering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam Jambi hari ini spesial Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia 17 Agustus 2025. Dan selain 3 topik utama tadi saudara, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Aprilianto, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, Saudara, Gubernur Al-Haris memimpin upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pelaksanaan upacara dimulai dengan prosesi pengibaran duplikat bendera merah putih yang dilakukan anggota Paskibraka. Memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan upacara pengibaran duplikat bendera merah putih di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Minggu pagi. Pelaksanaan upacara yang masuk dalam rangkaian penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia ini dikomandoi oleh Gubernur Jambi Al-Haris yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pelaksanaan upacara dimulai dengan prosesi pengibaran duplikat bendera merah putih yang dilakukan anggota Paskibraka. Ada 70 orang barisan Paskibraka yang ikut melaksanakan pengibaran sangsaka merah putih dengan susunan formasi penuh, yakni pasukan 17, 8, dan 45. Pelaksanaan upacara dilanjutkan dengan pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah. Al-Haris mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali mengobarkan semangat anak-anak bangsa untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional. Untuk memenangkan era globalisasi dan digitalisasi, masyarakat khususnya generasi muda didorong untuk meningkatkan kualitas diri dalam mengisi kemerdekaan. Secara khusus, Al-Haris mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat nasionalisme dan patriotisme, kekompakan dan kebersamaan demi terwujudnya percepatan pembangunan daerah. Seluruh anak bangsa, seluruh warga bangsa ini harus ambil peran, turut membangun daerah, membangun negeri kita ini. Jangan jadi penonton saja. Karena waktu tidak boleh sia-sia. Kita ini harus mengejar semua ketinggalan daripada negeri kita ini. Nah, ini yang kedua, makna kedua adalah ini juga makna yang khusus untuk anak-anak muda kita, pewaris negeri ini ke depan. Mereka harus lebih giat lagi, ya, belajar, semangat juang yang tinggi. Kenapa? Karena tantangan mereka hidup di dunia global semakin berat ke depannya. Setelah pelaksanaan upacara, Gubernur Al-Haris dan Forkopimda Provinsi Jambi mengikuti detik-detik proklamasi 17 Agustus dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta melalui sambungan virtual. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Upacara pengibaran bendera merah putih melengkapi Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di lingkup pemerintah Kota Jambi. Wali Kota Jambi Maulana mengajak masyarakat untuk meningkatkan semangat perjuangan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara bendera merah putih peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia yang digelar di Balai Kota Jambi pada Minggu pagi berlangsung khidmat. Duplikat bendera merah putih berhasil dikibarkan oleh pasukan pengibar bendera pusaka tanpa kendala.
Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini dikomandoi oleh Kapten Infanteri Oslan Purba, Komandan Koramil 41508, Danau Teluk Kodim 0415 Jambi. Sementara Wali Kota Jambi Maulana bertindak sebagai inspektur upacara. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia harus dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Kota Jambi untuk menumbuhkan semangat perjuangan dalam membangun bangsa. Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini mengusung tema Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini memiliki makna yang kuat bagi masyarakat untuk mampu menumbuhkan semangat perjuangan. Kami berharap sesuai dengan tema, kita harus bersatu, kita harus berdaulat, kemudian rakyat sejahtera, Indonesia maju, dan Kota Jambi bahagia. Semangat perjuangan harus terus melekat di setiap diri kita untuk bersatu padu seluruh lapisan masyarakat membangun Kota Jambi ini sebagai bentuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan darah, dengan nyawa, dengan harta benda seluruh pejuang kita. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 tahun ini harus dimaknai dengan baik. Hari Kemerdekaan Indonesia hendaknya tak hanya diperingati secara seremonial, namun juga menanamkan semangat cinta tanah air. Joko TVRI Jambi melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia diperingati dengan khidmat di Kabupaten Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif turut memimpin langsung upacara pengibaran bendera di alun-alun kabupaten. Berbagai rangkaian kegiatan digelar pemerintah Kabupaten Batanghari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2025. Bertempat di alun-alun kabupaten, upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan khidmat. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu, Ketua DPRD Batanghari Rahmat Hasrofi turut membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pengibaran bendera merah putih dilaksanakan oleh puluhan anggota Paskibraka yang telah melalui berbagai tahap pelatihan. Momen detik-detik proklamasi ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan persatuan. Melalui peringatan kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Batanghari menggugah kesadaran akan pentingnya cinta tanah air. Masyarakat diajak untuk terus menjaga persatuan dan menghargai jasa para pahlawan. Bupati juga menekankan pentingnya pemerintah hadir untuk memberikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunannya merata akan menjadi kunci mewujudkan Indonesia maju, rakyat bersatu berdaulat dan sejahtera. Kita harapkan masyarakat Batanghari bisa membangkitkan kembali ingatannya bahwa kemerdekaan ini diperjuangkan. Hasil dari perjuangan sehingga kita merdeka. Dan semua dalam kehidupan itu mesti diperjuangkan. Kesejahteraan mesti diperjuangkan, keberhasilan mesti diperjuangkan. Maka kita diperintahkan Tuhan bagaimana untuk berusaha berikhtiar dengan keras dan berdoa supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Bupati menyampaikan harapan agar momentum kemerdekaan ini membangkitkan semangat untuk terus berkontribusi positif, menjaga nama baik bangsa dan mengisi kemerdekaan dengan tindakannya membangun. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Bupati Merangin Muhammad Syukur memimpin langsung upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai penguat solidaritas dan persatuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar upacara Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Merangin. Upacara ini dipimpin langsung oleh Bupati Merangin Muhammad Syukur dan dihadiri sejumlah Forkopimda serta tokoh masyarakat. Turut hadir Wakil Bupati Merangin Abdul Hafidh, Ketua DPRD Merangin Muhammad Rivaldi, dan Kapolres Merangin AKBP Kiki Firmansyah. Upacara berlangsung hikmat dan penuh makna.
Bupati Merangin mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan semangat persatuan dan nasionalisme sesuai dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, yakni Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Ulang tahun ke-80 dari kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia semakin jaya, semakin solid, semakin maju sesuai yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masyarakat Merangin lebih sejahtera, lebih baik, dan lebih aman. Tak hanya memimpin upacara, Bupati Merangin juga secara simbolis menyerahkan remisi kepada 314 warga binaan lapas. Penyerahan cenderamata kepada para veteran juga dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pejuang kemerdekaan. Selain itu, Bupati bersama para tamu undangan juga mengikuti secara daring detik-detik pembacaan teks proklamasi dari Istana Negara melalui Zoom meeting. M. Sobar, TVRI Jambi melaporkan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tebo berlangsung sukses dan khidmat. Bupati Tebo Agus Rubianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Tebo dipusatkan di lapangan Stadion Sri Maharaja Batu. Bupati Tebo Agus Rubianto bertindak langsung sebagai inspektur upacara. Sementara itu, komandan upacara dipercayakan kepada Ibda Nandayuman. Ketua DPRD Kabupaten Tebo Kalis Bustiko membaca teks proklamasi. Naskah Pancasila dibacakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sedangkan pembaca doa dipimpin Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tebo. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh pasukan pengibar bendera yang terdiri dari putra-putri terbaik perwakilan setiap kecamatan di Kabupaten Tebo. Upacara dihadiri Forkopimda, para kepala OPD, aparatur sipil negara, serta siswa-siswi dari wilayah Kecamatan Tebo Tegah. Bupati Tebo Agus Rubianto mengapresiasi kepada seluruh peserta upacara atas pelaksanaan yang berjalan sukses dan tertib. Dengan mengusung tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung program pemerintah yang mencerminkan semangat persatuan, kedaulatan, kesejahteraan, dan kemajuan bangsa. Bupati juga mengajak warga untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif yang mempererat tali persaudaraan dan menumbuhkan semangat nasionalisme. Di tahun 2025 kita melaksanakan pengibaran duplikat Pusaka Merah Putih di Kabupaten Tebo, khususnya di Stadion Kabupaten Tebo. Di akhir upacara, pemerintah Kabupaten Tebo juga memberikan penghargaan Satya Lencana kepada para ASN sesuai tingkat masa kerja mereka. Selain itu, sebagai simbol HUT ke-80, juga dilaksanakan pengibaran bendera merah putih sepanjang 80 meter. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Siswa dan siswi di Sekolah Luar Biasa Kota Jambi ikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan penuh antusias dan khidmat. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami, saudara, dalam Jambi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara dilaksanakan di lapangan Komplek Kantor Bupati Sarolangun ini berlangsung hikmat dan lancar. Upacara peringatan HUT ke-80 RI tingkat Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bupati Sarolangun Hurmin dengan komandan upacara dan Ramil 42002 Muara Limun Kapten Infanteri Kosdi Jabar.
Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Ketua DPRD Sarolangun disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Sarolangun yang tampil dengan penuh disiplin dan sukses. Tema HUT ke-80 RI tahun 2025 adalah Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju, yang sejalan dengan visi pemerintah pusat dan daerah dalam mempersiapkan generasi unggul menyongsong 1 abad Indonesia merdeka. Bupati Sarolangun Hurmin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kemerdekaan sebagai momentum memperkuat persatuan, membangun daerah, serta meneruskan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata dan inovasi demi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar bersama-sama membangun daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati menuju Sarolangun Maju 2030. Upacara juga dihadiri Wakil Bupati Sarolangun, Kapolres Sarolangun, Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Penjabat Sekretaris Daerah, Aparatur Sipil Negara, jajaran TNI Polri. Kemudian para pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pimpinan perusahaan BUMD, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kerinci berlangsung hikmat. Kegiatan dipusatkan di lapangan kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Bupati Kerinci Monadi bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Upacara digelar di lapangan kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Ratusan peserta yang terdiri dari Forkopimda, ASN, TNI Polri, pelajar hingga masyarakat umum mengikuti jalannya upacara dengan tertib dan penuh hikmat. Suasana semakin mengharukan saat pasukan pengibar bendera pusaka berhasil mengibarkan sang merah putih tanpa halangan. Dalam amanatnya, Bupati Monadi mengajak seluruh masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, serta mewujudkan karya nyata dalam pembangunan daerah. Hari ini kami melaksanakan, pemerintah Kabupaten Kerinci melaksanakan kegiatan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Harapan kami, Indonesia tetap bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi pengingat bersama bahwa semangat kebersamaan dan nasionalisme harus terus hidup dalam setiap lapisan masyarakat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi melaksanakan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Rektor UIN Profesor Kasful Anwar menjalankan tugasnya sebagai inspektur upacara. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar upacara bendera. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ini digelar di lapangan kampus UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Upacara yang berlangsung pada Minggu pagi ini dipimpin oleh Rektor UIN STS Jambi, Profesor Kasful Anwar. Sementara petugas komandan upacara diemban oleh Aulia Fadil dari Gerakan Pramuka UIN STS Jambi. Usai bendera merah putih dikibarkan oleh anggota Paskibraka yang merupakan Gerakan Pramuka UIN STS Jambi, prosesi upacara dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi dan mengheningkan cipta. Rektor UIN Profesor Kasful Anwar mengatakan, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, seluruh sivitas akademika UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi memiliki tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengisi kemerdekaan dengan ilmu pengetahuan, riset dan pengabdian, serta penguatan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. UIN STS Jambi berkomitmen melahirkan generasi insan yang tidak hanya cerdas secara intelektual,
namun juga kokoh secara spiritual dan kuat dalam akhlak. Tak hanya itu, UIN STS Jambi juga berkomitmen berkontribusi bagi negeri sepucuk Jambi 9 Lurah dengan berbagai riset, pemberdayaan masyarakat, dan inovasi akademik. Di hadapan para pejabat dan seluruh sivitas akademika, Profesor Kaspul Anwar juga menegaskan komitmen UIN STS Jambi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses, pemerataan kesempatan belajar, dan memperkuat daya saing lulusan. Profesor Kaspul Anwar juga berpesan kepada seluruh sivitas akademika UIN STS Jambi untuk bersatu dalam visi dan aksi nyata, berdaulat dalam pemikiran dan karya, dan bersinergi untuk kesejahteraan masyarakat. Momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini harus menjadi energi baru bagi seluruh sivitas akademika UIN STS Jambi untuk terus berkontribusi, berinovasi, dan berprestasi untuk Indonesia yang semakin bersatu, berdaulat, sejahtera, dan semakin maju. Kita ingin bagaimana kemerdekaan itu harus diwujudkan dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah melihat ya, apapun kejadian masa lalu, perjuangan para pahlawan yang telah mengeluarkan tenaga, darah, bahkan jiwanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Maka kita selaku penerus bangsa ini harus mengisi cita-cita kemerdekaan para pahlawan itu dengan berbagai hal yang positif dalam hal bidang ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi-inovasi untuk membangun bangsa yang besar ini. Ke depan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kemerdekaan ini harus kita jadikan momentum untuk kita berkreasi, berkarya dalam membangun bangsa dan negara tercinta kita. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Dengan mengusung tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju ini, pada prosesi upacara juga turut dilakukan penyerahan penghargaan berupa piagam dan lencana Satya Lancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia kepada 87 penerima. Di antaranya dosen yang telah mengabdi di UIN STS Jambi selama 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun. Upacara yang berlangsung hikmat tersebut diakhiri dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba, di antaranya lomba jalan santai, penghijauan, pelayanan akademik online, estafet balon, sarung, kebersihan ruangan, dan lomba media sosial. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kepala TVRI Stasiun Jambi Herli Marjoni memimpin pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan proyek perubahan bertajuk Siginjai berkolaborasi bersama Masjid Agung Al-Falah. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus menjadi momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini rakyat mengenang perjuangan para pahlawan yang telah berkorban demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada tahun ini Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia digelar serentak di berbagai daerah, lembaga, dan instansi pemerintah, termasuk di TVRI Stasiun Jambi. Di TVRI Stasiun Jambi, pelaksanaan upacara diikuti dengan semangat dan khidmat oleh pegawai. Upacara bendera yang dilaksanakan di halaman kantor TVRI Stasiun Jambi itu dipimpin oleh Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni. Herli Marjoni mengatakan, Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia menjadi momentum bagi seluruh pegawai TVRI Stasiun Jambi untuk semangat dalam berkarya dan memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Sinergi dan semangat kemerdekaan terus dikobarkan dengan pembangunan di Provinsi Jambi melalui layanan informasi kepada masyarakat. Hari ini kita upacara memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah teman-teman tetap semangat mengikuti upacara
dengan hikmat, dan dalam rangkaian ini kami dari TVRI Stasiun Jambi terus mengobarkan semangat kemerdekaan, mengobarkan semangat persatuan dan pembangunan yang ada di Provinsi Jambi ini melalui layar kaca free to air maupun platform digital di TVRI Stasiun Jambi. Dan nanti malam kita akan menayangkan secara live program resepsi kenegaraan, dan juga besok juga kita akan menayangkan juga secara langsung program pawai pembangunan dan beberapa lagi program juga untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan rancangan proyek perubahan bertajuk Siaran Digital Syiar Islam Jambi atau Siginjai, yang merupakan kolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi dengan Masjid Agung Al-Falah. Program ini diarahkan untuk memperkuat produksi dan penyiaran digital syiar Islam, sekaligus meningkatkan kompetensi SDM dan tata kelola konten berbasis teknologi. Yogi Aprilianto, Iwan, TVRI Jambi melaporkan. Meski memiliki keterbatasan fisik dan mental, semangat nasionalisme siswa dan siswi di Sekolah Luar Biasa Kota Jambi tak luntur. Dengan penuh antusias, mereka mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dengan hikmat. Inilah suasana khidmat upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di halaman Sekolah Luar Biasa Kota Jambi. Siswa dan siswi dengan kebutuhan khusus ini berbaris rapi dan mengikuti setiap rangkaian upacara dengan penuh semangat. Didampingi para guru dan wali murid, mereka menunjukkan bahwa keterbatasan fisik maupun mental bukan halangan untuk menunjukkan cinta tanah air. Upacara yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah berlangsung sederhana namun penuh makna. Semangat kebangsaan terpancar dari wajah para peserta yang dengan tertib mengikuti jalannya upacara. Peringatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas seperti lomba-lomba kemerdekaan dan cerita tentang perjuangan pahlawan. Melalui kegiatan ini, siswa diajarkan makna kemerdekaan dan pentingnya menjaga persatuan. Satu pemahaman kepada anak-anak kita bahwa perjuangan di dalam mendirikan kemerdekaan ini sangatlah banyak pengorbanannya, terutama dari para pahlawan yang telah gugur. Meski dikategorikan berkebutuhan khusus, siswa-siswi ini memiliki semangat yang tak kalah dengan anak pada umumnya untuk terus belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi negara. Peringatan Hari Kemerdekaan ini tak hanya menjadi momen meriah, tetapi juga pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan, serta pentingnya menanamkan rasa nasionalisme sejak dini. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jambi mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jambi bersama TNI dan Polri menggelar apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti. Untuk menghormati jasa para pahlawan, pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan TNI dan Polri melaksanakan apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti.
Upacara ini digelar pada Sabtu malam 17 Agustus 2025 dan dipimpin langsung oleh Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Heri Purwanto. Rangkaian acara dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, pembacaan renungan suci, hingga doa bersama untuk para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, momen ini menjadi pengingat bagi seluruh bangsa bahwa kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan panjang para pahlawan. Semangat juang mereka harus kita lanjutkan dengan bekerja keras, membangun daerah, dan menjaga persatuan. Kita melaksanakan acara renungan suci dan seperti biasa di makam pahlawan, ya. Nah, ini adalah apel yang tujuannya bagaimana kita itu merasakan semangat api kemerdekaan ini dan mempertahankannya. Sehingga di dalamnya juga menghargai para pahlawan kita telah berjuang luar biasa, dan kita penerusnya agar api perjuangan itu tidak pernah padam, terus kita kobarkan, mengisi bangunan ya Indonesia ini dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Insya Allah kita harus terus agar negeri ini terus jaya, terus kompak, bersatu tentunya. Rangkaian acara renungan suci ini merupakan bagian dari tradisi nasional untuk memperingati Hari Kemerdekaan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dengan digelarnya apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti, diharapkan generasi muda mampu menghargai jasa para pahlawan dan terus menjaga semangat kemerdekaan Indonesia. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Semangat kemerdekaan mewarnai pawai obor di Sarolagun. Ratusan pelajar turut memeriahkan tradisi tahunan ini dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia yang dipusatkan di halaman rumah dinas Bupati Sarolagun. Menyambut HUT ke-80 RI tahun 2025, pemerintah Kabupaten Sarolagun menggelar pawai obor yang dipusatkan di kawasan Ancol rumah dinas Bupati Sarolagun. Acara ini dipadati ribuan peserta, terdiri dari pelajar tingkat SD hingga SLTA, yang turut membawa obor menyusuri rute yang telah ditentukan. Kegiatan dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, dengan prosesi penyalaan api suci sebagai simbol semangat juang para pahlawan, yang kemudian dilanjutkan dengan pawai obor menuju titik start. Bertindak sebagai inspektur upacara, Kepala Kejaksaan Negeri Sarolagun Roli Manampiring, dan berlangsung lancar serta penuh hikmat. Pawai obor menjadi bagian penting dalam tradisi peringatan HUT kemerdekaan, karena dinilai mampu mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran acara, ratusan personil dari TNI Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui peserta hingga menuju garis finish di halaman Basabo, Lapangan Sriwijaya, Kelurahan Dusun Sarolagun. Turut hadir dalam kegiatan ini, Bupati Sarolagun Hurbin bersama Ketua Tim Penggerak PKK, Risa Fitria Hurbin, Wakil Bupati Geri Trisatwika, bersama Ratna Syafirada Fitri Roland, Ketua DPRD Sarolagun Ahmad Jadi, Kapolres Sarolagun AKBP Wendy Oktariansyah, dan Dandim 0420 Sarko, yang diwakili Pabung Mayor CHK Dedi Afrizal, serta seluruh kepala OPD di lingkup Pemkab Sarolagun. Edi Kustadi, TVRI Jambi melaporkan. Memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan. Dalam momentum HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga binaan di Lapas Kelas 2A Jambi mendapatkan remisi sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani masa pembinaan. Remisi merupakan salah satu hak narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan berkelakuan baik
serta aktif mengikuti program pembinaan. Pada tahun ini remisi diberikan dalam 2 kategori, yaitu remisi umum dan remisi dasawarsa. Untuk remisi umum sebanyak 1.030 orang dengan rincian 1.014 orang mendapat pengurangan masa tahanan dan 16 orang langsung bebas. Sementara itu untuk remisi dasawarsa diberikan kepada 1.082 warga binaan. Dengan rincian 1.045 orang mendapat pengurangan masa tahanan dan 3 orang mendapat remisi bebas. Pada hari ini setelah pelaksanaan upacara bendera dalam rangka pengibaran bendera merah putih HUT RI ke-80 tahun ini, kita seperti biasa kita mengikuti prosesi pemberian remisi yang juga serentak seluruh Indonesia kepada warga binaan yang telah menunjukkan dedikasi, disiplin dan juga kesadarannya selama mereka menjadi warga binaan, yaitu berupa remisi. Remisi ini ada remisi yang diberikan pengurangan masa tahanan, ada juga remisi yang langsung bebas. Tadi yang kita berikan yang langsung bebas. Remisi yang diberikan diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan berkontribusi positif selama di dalam maupun kelak setelah kembali ke masyarakat. Asyar TVRI Jambi melaporkan. Usia ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia membawa semangat dan harapan bagi warga suku Anak Dalam di kawasan Transosial, Kabupaten Muaro Jambi. Kemerdekaan tak hanya membuka jalan bagi kebebasan demokratis, namun juga memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran untuk menjaga kedaulatan negara. Setiap 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan dengan semangat dan sukacita. Di balik euforia perayaan tersebut, kemerdekaan memiliki makna yang mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Tak terkecuali bagi warga suku Anak Dalam SAD di kawasan Transosial, Kabupaten Muaro Jambi. Sejak dibuka pada tahun 2002, kawasan Transos ini masih dihuni 40 kepala keluarga dari warga SAD. Hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia membawa semangat dan harapan bagi warga SAD. Di tengah ketidakpastian pendapatan dari hasil perkebunan kelapa sawit, warga SAD hanya dapat berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap kesejahteraan mereka. Salah seorang warga SAD, Mus Mulyadi, mengatakan, dalam mencukupi kebutuhan keluarganya, dirinya hanya mengandalkan penghasilan dari berburu ikan di sungai. Di tengah ketidakpastian pendapatan dari hasil berburu ikan, warga SAD berharap pemerintah hadir untuk memberikan bangunan rumah yang layak kepada mereka. Hingga saat ini, sebagian rumah yang mereka tempati masih berupa bangunan asli yang diberikan pemerintah. Kalau harapan tuh ingin bantu tuh untuk kita perhidupan lah untuk masa depan kita. Kayak mana kan gitu untuk masa depan gitu. Kalau kita nih 100% nelayan. Oh, nelayan ya? Ya, nelayan. Cari ikan ya? Ya, cari ikan. Modal sendiri. Oke, artinya harapannya ada memastikan pekerjaan kita. Ya, memastikan pekerjaan gitu. Kemerdekaan tak hanya membuka jalan bagi kebebasan demokratis, namun juga harus memperkuat rasa cinta tanah air dan kesadaran untuk menjaga kedaulatan. Setiap warga negara memiliki peran untuk menjaga nilai-nilai demokrasi, kebersamaan, dan toleransi. Kemerdekaan harus diartikan sebagai kesempatan untuk membangun bangsa menuju kemajuan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, petani di Tanjung Jabung Timur merasa bangga menjadi bagian dari upaya ketahanan pangan nasional. Mereka berharap harga pembelian pemerintah untuk gabah panen kering terus diberlakukan. Dalam momen peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, petani padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merasakan kebanggaan yang mendalam menjadi bagian dari gerakan nasional menuju ketahanan pangan. Dengan harga gabah yang stabil dan ketersediaan pupuk subsidi, para petani optimis untuk terus meningkatkan produksi dan kualitas hasil panen.
Kepastian ini memberikan harapan bagi mereka untuk lebih berdaya dan berkontribusi untuk bangsa. Salah seorang petani, Saifullah, mengatakan semangat kemerdekaan menjadi energi positif bagi para petani untuk terus melakukan yang terbaik di sektor pertanian. Petani padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah dan berbagai pihak yang selama ini turut membantu dalam pengembangan usaha tani. Mereka berharap semangat kemerdekaan Republik Indonesia terus menjadi sumber inspirasi dan penyemangat untuk berjuang lebih keras dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Kami mengajak ke seluruh bangsa Indonesia, khususnya negara Indonesia, kita persatukan kembali, kita kuatkan kekukuhan kembali, kita kuatkan kebersamaan kembali demi membangun nusa dan bangsa, kita tingkatkan kesejahteraan bangsa negara kita di dalam menunjang ketahanan pangan maupun sejenis di bidang apapun. Ayo kita bersama-sama saling mendukung, saling membantu. Apa yang menjadi kegiatan pemerintah dan program pemerintah kita dukung bersama. Di hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia ini, petani padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjanji akan terus berjuang untuk meningkatkan produksi dan kualitas gabah, serta menjadi bagian dari kemajuan bangsa dan negara. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti di pasar tradisional modern Muara Bungo mengalami penurunan. Informasi selengkapnya usai jeda saudara, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami saudara dalam Jambi hari ini. Selama periode Januari hingga awal Agustus 2025, BPBD Kabupaten Sarolangun mencatat terdapat 96 titik panas dengan total luas lahan terbakar mencapai lebih dari 70 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun, Yen Aswadi, mengatakan, berdasarkan data terdeteksi sebanyak 96 titik panas atau hotspot di Kabupaten Sarolangun hingga akhir Juli 2025. Puluhan titik panas tersebut terpantau di berbagai wilayah, terutama di 3 kecamatan rawan kebakaran hutan dan lahan, yaitu Kecamatan Sarolangun, Pauh, dan Mandi Angin, serta di Kecamatan Batin 8. Untuk wilayah Kecamatan Air Hitam yang terdiri dari lahan gambut, penanganan karhutla di akhir Juli lalu dibantu turunnya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sejumlah titik rawan. Meskipun sebagian besar titik panas telah berhasil dikendalikan, namun BPBD bersama Satgas Karhutla terus mengingatkan semua lapisan masyarakat untuk tetap waspada, terutama menjelang puncak kemarau pada bulan Agustus hingga September. Seluruh pihak termasuk pelaku usaha perkebunan dan kehutanan diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan alasan apapun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengandalkan makanan catering untuk para siswanya. Hal ini terjadi karena kebutuhan juru masak masih belum terpenuhi. Sekolah rakyat terintegrasi 13 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi berjalan sejak Jumat 14 Agustus 2025. Program pendidikan berasrama ini diperuntukkan bagi siswa-siswa dari keluarga kurang mampu dan menempati gedung diklat BKPSDM di Kecamatan Muara Sabak Barat. Namun di awal operasionalnya, sekolah masih dihadapkan pada sejumlah keterbatasan, khususnya di bidang pendukung seperti dapur mandiri, petugas keamanan, dan kebersihan. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Irpaidi, mengatakan, saat ini baru tersedia 2 orang juru masak dari total 4 orang yang dibutuhkan. Untuk itu, kebutuhan makanan harian bagi 50 siswa yang tinggal di asrama masih sepenuhnya mengandalkan penyedia jasa catering hingga akhir bulan Agustus mendatang. Untuk
dari pihak MBG ya. Nah, sampai sekarang kita masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Sosial RI terkait dengan kesepakatan dengan pihak Badan Gizi Nasional. Kekurangan lain juga ditemui pada belum terserapnya tenaga pengaman dan petugas kebersihan yang saat ini masih dalam tahap rekrutmen oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pemerintah daerah sendiri masih menunggu keputusan resmi dari pusat untuk penempatan personil. Meskipun belum berjalan sempurna, pemerintah daerah berharap program sekolah rakyat ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesetaraan akses pendidikan sekaligus membangun masa depan anak-anak keluarga prasejahtera di Tanjung Jabung Timur. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah di pasar tradisional modern Muara Bungo mengalami penurunan yang cukup drastis dalam beberapa hari terakhir. Harga cabai merah dan bawang merah yang sebelumnya melambung tinggi kini mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional modern PTM Muara Bungo, salah seorang pedagang sembako Panji mengatakan, harga kedua komoditas ini turun Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Namun demikian, tingkat pembelian masyarakat justru meningkat dikarenakan harga yang kembali terjangkau. Pasokan yang melimpah dari Pulau Jawa menjadi salah satu faktor utama penurunan harga cabai merah dan bawang merah di pasar. Cabai hari ini turun, bawang turun, Bang. Kalau untuk cabai sendiri berapa harganya? Cabai hari ini ada yang 30, ada yang 28, ada yang 36 paling mahal. Ya, harga sebelumnya berapa cabai itu? Sebelumnya 40 sama 44. Kalau untuk bawang merah ini? Bawang merah juga jauh turunnya, Bang. Berapa? Dari harga 60. Sekarang jatuh 45 sama 50. Apa penyebab bawang dan cabai ini? Penyebabnya sekarang bawang Jawa udah masuk, Bang. Sebelumnya bawang Jawa tidak ada masuk, sekarang bawang Jawa banyak masuk. Jadi persediaan melimpah ya? Ya, stok paling banyak sekarang di gudang. Bawang Padang pun tidak ada orang beli, orang ambil bawang Jawa aja kan. Modalnya jauh murah. Harga cabai merah yang sebelumnya di kisaran Rp44.000 per kilogram kini turun menjadi Rp28 hingga Rp34.000. Untuk bawang merah sebelumnya seharga Rp60 hingga Rp65.000 per kilogram, namun saat ini turun menjadi Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Sementara itu, dua komoditas sembako lainnya yakni daging ayam potong dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga yang tidak terlalu signifikan. Harga daging ayam potong naik dari Rp35.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Sedangkan harga telur ayam ras naik dari Rp50.000 menjadi Rp52.000 per karpet. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Jambi hari ini, saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dan akhirnya, saya Anastasia Laga. Dan saya Yogi Aprilianto. Selamat Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.